Bapak Ibu semuanya. Waduh, pagi-pagi semuanya pada cerah. Izin saya Widya Saputra, boleh buka masker terlebih dahulu ya. Saya izin karena sekarang saya sendiri, tapi saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwa pandemi masih belum selesai. Kita patuhi bersama-sama ya protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan juga memakai masker. Izin sekali lagi karena saya sedang sendiri, jadi saya buka maskernya. Selamat datang Bapak Ibu di peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN P3K. Boleh tepuk tangan dulu semuanya secara virtual yang sudah bergabung. Oke, ditahan dulu. Dan wah, ini saya baru lihat nih, ada yang belum mandi tapi di mute ya, tapi juga di hide videonya. Semuanya semoga sehat-sehat selalu. Dan langsung saja kita akan menyapa tentunya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim. Selamat pagi Pak, sehat-sehat selalu Mas Menteri ya. Berikutnya juga ada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pak Iwan Syahril. Pak Iwan, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Widya. Apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Dengan biru-biru gitu ya Pak ya, semangat biru di pagi hari ini. Berikutnya kita akan sapa lagi nih Pak. Ada Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Nunuk Suryani. Ibu Nunuk, selamat pagi. Pagi Mbak Widya. Gitu. Kalau yang tadi biru, yang ini pinky ya Ibu Nunuk ya. Berikutnya saya juga akan sapa lagi Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pak Yaswardi. Selamat pagi Pak Yaswardi. Selamat pagi Mbak Widya. Oh ya, yang tadi biru, yang tadi pinky, yang sekarang biru sama pinky. Pas banget nih, konvergensi sama kayak launching hari ini begitu ya. Berikutnya saya akan sapa lagi, ada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Ibu Santi Ambarukmi. Hai Ibu Santi. Ibu Santi Ambarukmi, sudah bisa mendengar suara saya? Seger-seger semuanya pagi hari ini. Baik, terima kasih. Berikutnya juga ada Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Pendidikan Dasar, Pak Rahmadi Widiharto. Selamat pagi Pak Rahmadi. Kayaknya kenal nih Pak Rahmadi ya, di gedung sebelah nih Pak Rahmadi ya. Dan terakhir ada Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Pak Praptono. Selamat pagi Pak Praptono. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terima kasih sudah bergabung di sini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Sepertinya apa sih acara spesial di pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Sama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya berikut ini. Bapak Ibu yang terhormat, dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan bagi para peserta yang bergabung di channel YouTube, kita juga live ya di channel YouTube dari Kemdikbud. Semuanya selamat pagi, selamat datang di peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN P3K. Berikutnya kita akan langsung mendengarkan laporan
terkait peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi seri Belajar Mandiri calon guru ASN P3K kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Nunuk Suryani untuk dipersilahkan memberikan laporan singkat. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, selamat pagi, salam sehat, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Bapak Iwan Syahril, para direktur dan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, para kepala dinas pendidikan, kepala bidang di wilayah di seluruh Indonesia, Bapak Ibu guru honorer, dan para peserta peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi seri Belajar Mandiri calon ASN P3K yang saya banggakan. Puji syukur kita menjadikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada masa pandemi COVID-19 ini kita masih berkesempatan bertemu secara virtual. Semoga kesehatan dan kebahagiaan bersama kita semua dan pandemi ini segera berakhir. Kami mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berkenan hadir untuk meluncurkan program Guru Belajar dan Berbagi seri Belajar Mandiri calon guru ASN P3K. Bapak Mendikbud, Bapak Dirjen, dan para hadirin yang saya hormati, peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi pada saat ini bertujuan selain untuk memperkenalkan domain baru yaitu Guru Belajar dan Berbagi.kemdikbud.go.id, program Guru Belajar dan Berbagi yang merupakan penggabungan dua domain sebelumnya, yaitu guruberbagi.kemdikbud.go.id dan gurubelajar.kemdikbud.go.id. Selain itu juga memperkenalkan program Guru Belajar dan Berbagi seri Belajar Mandiri calon guru ASN P3K. Program Guru Belajar dan Berbagi seri Belajar Mandiri calon guru ASN P3K ini dirancang untuk guru bisa belajar secara mandiri dengan menawarkan berbagai kemudahan. Yang pertama, lebih fleksibel, guru bisa mengatur sendiri waktu belajar sesuai dengan kesibukan masing-masing. Lebih mudah, karena guru lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang telah dipecah menjadi unit belajar yang lebih kecil dan lebih kolaboratif. Guru bisa belajar bersama dengan rekan guru yang lain untuk menyelesaikan semua tahapan program. Kami laporkan dari layanan Guru Berbagi 65.612 dan 2.219 artikel, 65.000 itu RPP, dan 82 video telah diterbitkan dan diunduh hampir jutaan kali. Untuk webinar seri belajar yang telah diselenggarakan Juni sampai Juli 2020 telah diikuti oleh 326.633 orang dari unsur guru, seluruh jenjang, tenaga kependidikan, praktisi pendidikan, dan orang tua murid. Sedangkan di pelatihan guru belajar untuk seri pandemi telah diikuti 231.324 guru di seluruh jenjang. Sedangkan untuk seri asesmen kompetensi minimum dalam rentang waktu 4 Januari sampai 27 Februari 2021 dalam waktu 2 bulan telah diikuti oleh 385.538 guru dan tenaga pendidikan. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebelumnya telah meluncurkan 3 seri guru belajar, yaitu Guru Belajar seri Pandemi COVID-19, Guru Belajar seri Pendidikan Keterampilan Hidup, Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum, dan yang keempat saat ini adalah program Guru Belajar dan Berbagi seri Belajar Mandiri calon guru ASN P3K. Program Guru Belajar dan Berbagi seri Belajar Mandiri calon guru aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilaksanakan berdasarkan bahan belajar mandiri yang sesuai dengan bidang studi yang telah dilaksanakan secara daring, yang bertujuan antara lain guru mampu menggunakan bahan ajar secara mandiri dan latihan soal yang membekali
pengetahuan dan keterampilan dalam mengikuti seleksi ASN P3K. Guru mampu menggunakan sistem belajar mandiri yang user-friendly. Guru mampu menggunakan komunitas belajar dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan dalam modal daring. Kelebihan program ini terhadap modul belajar mandiri sesuai bidang studi, yaitu modul tersebut menyajikan bahan belajar mandiri dan latihan soal-soal sesuai dengan bidang studi calon guru ASN P3K. Selain itu, sistem belajar mandiri yang user-friendly mendorong guru melakukan pembelajaran mandiri yang bisa disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Selain itu, kelebihan yang lain adalah mendorong guru untuk saling belajar dalam komunitas belajar dengan guru lain dalam hal berbagai pengetahuan dan keterampilan. Ada beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyiapan program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Rangkaian kegiatan itu antara lain pemetaan materi, substansi modul dengan model kompetensi guru untuk seri belajar mandiri calon guru ASN P3K, kemudian penyusunan modul, soal latihan dan rancangan LMS, uji coba modul seri belajar mandiri calon guru ASN P3K, revisi dan finalisasi modul dan soal latihan, serta digitalisasi modul dan soal dan pengembangan konten dalam masif open online course. Adapun tahapan pembelajaran guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K ini meliputi 3 tahap. Yang pertama, pendahuluan, di mana peserta dibekali orientasi terkait penjelasan teknis, penggunaan modul, pembelajaran dan komunitas pembelajaran. Kemudian tahap kedua, fasilitasi pembelajaran, di mana peserta secara mandiri mempelajari substansi pedagogi dan bidang studi masing-masing, memanfaatkan fasilitas ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran dalam mengembangkan pemahaman dan pengetahuannya, serta mencoba beberapa soal formatif untuk mengetahui tingkat pemahaman materi yang telah dipelajari. Sedangkan tahapan yang ketiga adalah tryout, peserta nanti dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti latihan soal-soal pedagogi dan bidang studi masing-masing setelah proses belajar mandiri dilakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, jumlah modul yang ada di sini adalah 38 jenis modul belajar yang terdiri dari 26 mata pelajaran dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Peserta para guru di Indonesia diprioritaskan untuk guru non-PNS yang akan mengikuti seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Sedangkan jadwal pelaksanaannya ya, mohon dicatat, pemilihan mapel dimulai dari 3 Maret sampai 12 April 2021. Jadwal pembelajarannya dimulai 3 Maret sampai 18 April 2021. Tryout per minggu 5 hari ya, Senin sampai Jumat. Kemudian tryout per hari Senin sampai Kamis 4 sesi, Jumat 3 sesi. Sedangkan tiap sesi melaksanakan tryout 25 mapel. Maksimum hanya 5.000 peserta tryout pada setiap sesi, setiap mapel. Selamat belajar, berkolaborasi, dan terus berkembang. Semangat guru Indonesia, semangat guru belajar dan berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Baik, terima kasih Ibu Nunung atas laporannya. Dan berikutnya kita akan juga langsung mendengarkan sambutan peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Syahril. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Mbak Widya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Profesor Dr. Nunung Suryani, Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan, Bapak Dr. Praptono, Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini, Ibu Dr. Santi Ambarukmi,
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Dr. Ahmadi Widiharto, Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Dr. Yaswardi, seluruh Bapak Ibu Kepala Dinas, Provinsi, Kabupaten Kota, atau yang mewakili, para narasumber seri belajar mandiri, calon guru ASN P3K, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan seluruh hadirin yang berbahagia yang hadir pada acara virtual ini. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan dan saya senang sekali berada di forum yang sangat membahagiakan ini. Dalam rangka peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi, seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Saya mendoakan semoga Bapak Ibu semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Sekiranya nanti ada yang kurang sehat, semoga segera diberi kesembuhan. Kondisi pandemi memang telah banyak memberikan disrupsi pada hidup dan kehidupan kita, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Pandemi adalah sebuah bencana global. Saat ini tak kurang dari 1,6 miliar siswa terganggu proses belajarnya. Kita semua pun dituntut untuk beradaptasi dengan cepat, terutama dengan memanfaatkan teknologi dalam berbagai aktivitas, menjaga kebersihan dan kesehatan diri, serta terus memberikan semangat kebaikan bagi sesama. Dalam masa pandemi ini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan telah meluncurkan inovasi layanan berbasis digital, di antaranya Guru Berbagi dan Guru Belajar. Tujuannya untuk membantu guru-guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan berbagai pemangku kepentingan bersama-sama dan bahu-membahu agar bisa berdaya menghadapi corona. Khususnya untuk memastikan bahwa pembelajaran anak-anak kita yang tercinta tetap berlangsung walaupun dengan segala keterbatasan yang kita hadapi. Sudah lebih dari 600.000 guru yang mengikuti berbagai bimbingan teknis dan diklat di Guru Belajar. Sudah lebih dari 65.000 RPP dan artikel yang ada di laman Guru Berbagi dan telah diakses lebih dari 70 juta kali. Program Guru Belajar dan Berbagi merupakan sebuah gerakan di mana semua guru-guru dapat mengikuti program pembelajaran dari guru dan tenaga pendidikan secara daring, bahkan sampai pelosok-pelosok Nusantara. Ketika saya mendampingi Mas Menteri melakukan kunjungan kerja di Papua Barat, kami menjumpai guru-guru dari daerah terpencil, daerah 3T, daerah pulau-pulau yang telah menyelesaikan program-program di Guru Belajar dan Berbagi. Karena itu program Guru Belajar dan Berbagi ini akan dapat memperluas akses belajar untuk semua guru Indonesia. Guru-guru dapat berefleksi dan terus mengembangkan diri secara berkelanjutan tanpa perlu lagi menunggu adanya surat tugas untuk melakukan itu. Harapan kami ke depannya bahwa belajar bukan lagi masalah kesempatan, melainkan lebih kepada masalah kemauan. Di mana ada kemauan, insya Allah di situ akan ada jalan. Sesungguhnya guru dan belajar adalah dua elemen yang tak terpisahkan. Guru adalah sumber belajar yang penting. Untuk menjadi sumber belajar yang baik, guru harus tetap belajar. Ketika kita menggiatkan wajib belajar, maka sebenarnya tak ada yang lebih wajib untuk belajar daripada guru. Ketika kita mengkampanyekan gemar belajar, maka seharusnya tak ada yang lebih gemar belajar daripada guru. Dalam program Guru Belajar dan Guru Berbagi terjadi kolaborasi antara pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan bergotong royong, berbagi ide, berbagi praktek baik pembelajaran, melalui berbagai macam bimbingan teknis daring, pendidikan dan pelatihan daring, berbagi RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, artikel-artikel, video pembelajaran, dan aksi-aksi webinar. Program Guru Belajar dan Guru Berbagi hadir sebagai fasilitas belajar dan berbagi agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari guru-guru yang gemar belajar. Semangat guru Indonesia, semangat guru belajar dan berbagi. Mas Menteri dan Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, seperti yang tadi dilaporkan oleh Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, bahwa Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan telah mengintegrasikan layanan Guru Berbagi dan Guru Belajar menjadi satu portal agar lebih mudah dalam sosialisasi kepada publik dan dapat menjangkau lebih banyak guru, tenaga kependidikan, pemangku kepentingan, serta orang tua murid. Portal itu adalah portal Guru Belajar dan Berbagi yang dapat diakses di gurubelajardanberbagi.kemendikbud.go.id. Selain meluncurkan laman baru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan juga meluncurkan seri belajar baru di program Guru Belajar dan Berbagi, yaitu seri belajar mandiri
calon guru ASN P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap program rekrutmen guru ASN P3K sebagai upaya pemerintah untuk membantu guru untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik pada saat proses seleksi. Kami mempersiapkan materi-materi bagi Bapak dan Ibu guru honorer yang akan mengikuti seleksi ASN P3K untuk terus merefresh atau menyegarkan pengetahuan dan memperkuat pemahaman terkait bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Kita mempersiapkan materi ini agar Bapak Ibu semua bisa belajar dengan sungguh-sungguh, baik secara mandiri maupun kolaborasi secara daring maupun luring. Bentuklah kelompok-kelompok belajar, bantu guru satu sama lain. Komunitas guru, asosiasi profesi guru, dan sebagainya dapat membentuk kelompok-kelompok belajar untuk membantu guru-guru kita ini. Proses seleksi guru ASN P3K sekiranya dapat menjadi sebuah katalis yang akan mendorong lebih kuat lagi budaya belajar dan berbagi segenap pendidik Indonesia. Modul yang kami berikan merupakan bentuk dukungan persiapan, penguasaan dan pemahaman konten tentunya juga bisa dipelajari dari berbagai sumber lainnya, sehingga dapat memperkaya tingkat pemahaman pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Saya mendorong Bapak Ibu semua yang sedang bersiap-siap menghadapi seleksi ASN P3K ini bersikap proaktif dan mengambil inisiatif untuk mencari berbagai sumber belajar yang dapat memperkuat pengetahuan, memperkaya pemahaman terhadap konten yang menjadi amanahnya sebagai guru. Dalam sebuah dialog bertajuk Sapa GTK beberapa waktu yang lalu, salah satu novelis ternama Indonesia, Ahmad Fuadi, mengajarkan kepada saya 3 kalimat sakti dari novel-novel yang ditulisnya. Pertama, manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Yang kedua, man syabara zafira. Siapa yang bersabar, ia akan beruntung. Yang ketiga, man sa'ara ala darbi wassalah. Siapa yang berjalan di jalannya akan sampai juga akhirnya di tujuannya. Bang Fuadi mengingatkan pada saya 3 kata kunci, yaitu kesungguhan, kesabaran, dan konsistensi. Saya rasa 3 kalimat ini dapat menjadi inspirasi kita semua, termasuk dalam konteks persiapan untuk menghadapi seleksi ASN P3K ini. Saya secara pribadi mendoakan dan sangat berharap Bapak Ibu guru dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengetahuan ini akhirnya mampu untuk melewati proses seleksi ASN P3K dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata kepada yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kami memohon untuk berkenan memberikan sambutan dan meluncurkan program Guru Belajar dan Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu. Baik, Pak Iwan, terima kasih. Kata-katanya betul-betul menjadi sarapan pagi ya untuk kita semua. Become a long life learner, bahkan sudah berprofesi sebagai guru pun tidak berhenti untuk belajar, karena memang tidak ada ilmu yang tidak berguna ya. Terima kasih Pak Iwan. Dan juga yang mungkin baru bergabung, aduh ada acara apa ini? Aduh, nih saya kasih tahu ya. Kita akan sama-sama menyaksikan video program Guru Belajar dan Berbagi, seri belajar mandiri calon guru ASN P3K berikut ini. Yuk. Program Guru Belajar dan Berbagi, seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Guru Belajar dan Berbagi hadir sebagai tempat bertemunya guru-guru hebat dari berbagai bidang di seluruh Indonesia untuk bisa mengikuti ragam seri belajar serta berbagi ragam bentuk pembelajaran. Ayo Guru Belajar merupakan gerakan di mana setiap guru bisa mengikuti program pembelajaran GTK secara daring, sementara Ayo Guru Berbagi merupakan gerakan kolaborasi pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan untuk bergotong royong berbagi ide dan praktik baik melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, artikel, video pembelajaran, dan aksi guru. Budaya belajar dan berbagi di antara semua guru dan tenaga pendidikan adalah kunci kemajuan pendidikan kita, sehingga semua anak-anak Indonesia mendapat layanan pendidikan yang semakin baik. Baik Ayo Guru Belajar maupun Ayo Guru Berbagi hadir sebagai fasilitas belajar dan berbagi agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan terbaik dari guru terbaik. Kali ini program Guru Belajar dan Berbagi mengeluarkan seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Program Guru Belajar dan Berbagi seri belajar mandiri
Mandiri calon guru ASN P3K hadir menyediakan fasilitas untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta latihan soal-soal melalui belajar mandiri untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi calon guru ASN P3K. Apa tujuan program Guru Belajar dan Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K? Peserta mampu menggunakan bahan belajar mandiri dan latihan soal untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi guru P3K. Peserta mampu menggunakan sistem bahan belajar mandiri yang user-friendly atau mudah, ringan, ringkas. Peserta mampu menggunakan komunitas pembelajaran atau learning community dalam mengkonstruk pengetahuan dan keterampilannya. Ayo belajar daring mandiri. Kunjungi laman gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id. Jadi gitu Bapak Ibu yang terhormat. Yang awalnya guru belajar sendiri, guru berbagi sendiri, sekarang berkolaborasi, berkonvergensi begitu, guru belajar dan juga guru mandiri. Dan kita akan mendengarkan sambutan sekaligus peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Kepada yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu dan Bapak guru yang saya hormati, saya senang sekali bisa menyapa Ibu dan Bapak sekalian hari ini. Saya kagum dan bangga pada Ibu dan Bapak yang telah menjadi guru pembelajar, guru yang terus bergotong royong, dan guru yang terus meningkatkan kompetensi diri demi memberikan layanan terbaik pada anak-anak kita. Semangat Ibu dan Bapak sekalian selama pandemi untuk terus beradaptasi dan tidak mau kalah dengan tantangan merupakan hal yang sungguh luar biasa. Melalui program Guru Belajar dan Berbagi, tercatat sekitar 500.000 guru mengaktualisasikan berbagai kompetensinya, melakukan evaluasi diri, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu tersedia 65.612 RPP yang telah dibagikan oleh guru-guru kita dan diakses oleh 76 juta pengunjung, serta diunduh sebanyak lebih dari 20 juta kali. Luar biasa. Meneruskan kabar baik tersebut, saya ingin menyampaikan kembali harapan dan cita-cita dari Merdeka Belajar, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan memerdekakan pemikiran dan potensi mereka. Ujung tombak dari cita-cita besar tersebut adalah para guru hebat dan berkualitas. Guru yang mau membuka diri untuk terus belajar dan tumbuh. Itulah kuncinya. Oleh karena itu kami berupaya dengan sungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak para pendidik, khususnya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kerja, sehingga mereka dapat mencurahkan perhatiannya secara penuh untuk menghadirkan proses belajar mengajar yang aktif dan menyenangkan. Untuk tahun 2021 kami merancang kebijakan rekrutmen guru ASN P3K tahun 2021 dengan kuota yang sangat besar, yakni hampir 1 juta orang kapasitasnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan guru di masing-masing daerah. Yang lolos seleksi akan diangkat menjadi P3K. Seleksi guru ASN P3K tahun 2020 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena dilaksanakan secara daring. Selain itu untuk tahun 2021 seleksi juga terbuka untuk semua guru honorer dan lulusan PPG. Semuanya akan punya kesempatan untuk membuktikan kelayakannya untuk menjadi ASN. Sebagai dukungan persiapan seleksi, kami menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses secara daring. Jadi walaupun bisa gagal pertama kali, dia bisa memberikan kesempatan beberapa kali sampai dengan 3 kali untuk lolos seleksi tes menjadi guru P3K ini. Jadi saya optimis Bapak dan Ibu akan bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi karena kesungguhan tersebut akan menentukan masa depan anak-anak kita. Oleh karena itu kami mengundang para guru honorer dan lulusan PPG untuk membuktikan kelayakannya untuk menjadi guru ASN P3K melalui seleksi yang adil, bersih, dan demokratis. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K secara resmi. Selamat belajar dan berjuang demi pendidikan dan anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om.
ceria sekali. Selamat pagi. Ibu, kita masih belum dengar suaranya, sudah aman, di-unmute dulu, boleh? Coba selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Septin. Saya berikutnya akan ke Pak Sunarto dari SMP Unismu Makassar, Kota Makassar. Pak Sunarto. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Itu latar belakang nggak jelas, yang penting masa depan jelas ya, Pak Sunarto ya. Iya. Berikutnya ada Ibu Lumunarsi dari SMA Negeri 3 Malang. Halo, Bu Sunarsi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Berikutnya ada Sutaria Aryaningsih dari SLB Anak Brilian Batam. Ibu Sutaria? Kalau dari namanya kayaknya orang Assalamualaikum. Ibu Sutaria, sehat-sehat selalu ya. Berikutnya juga ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Ibu Yuni Ambarwati. Selamat pagi, Bu Yuni. Selamat pagi, Bu Widya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Salatiga tapi ada 2 ya. Jadi Salatiga atau 2? Iya, betul. Sebagai kota yang paling toleran katanya. Nah, bolehlah sekarang ini pagi hari ini ditularkan begitu. Pak Iwan izin, saya salut setinggi-tingginya sama semua tenaga pengajar. Saya ini ibu dari 1 orang anak yang selama ini cosplay jadi guru selama 1 tahun kurang lebih. Ya Allahu Akbar, itu tantangannya sangat biasa. Jadi boleh tepuk tangan untuk para tenaga pengajar semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Kalian semua hebat, betul-betul pahlawan tanpa tanda jasa itu bukan hanya sekedar atribusi ya. Karena sekarang saya merasakan susahnya menjadi tenaga pengajar. Mangga Pak Iwan silahkan dipandu di sesi gelar wicara ini. Terima kasih Mbak Widya. Nanti bisa kita bantu training ya, kayaknya ya Bapak Ibu Guru Mbak Widyanya biar lebih. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Bapak semua, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Bapak. Terima kasih. Nah, kita pada kesempatan ini mau ngobrol-ngobrol tentang program Guru Belajar dan Guru Berbagi atau Guru Belajar dan Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Nah, saya akan bertanya kepada Ibu Bapak semua tentang seputar program ini. Nah, mungkin kita mulai dari yang guru-guru dulu nih. Jadi yang Bu Yuninya nanti yang bagian konklusinya kayaknya ya Bu Yuni ya. Nah, pertama kepada ibu-ibu dan bapak guru, mungkin mulai dari Bu Murni dulu, nanti baru ke Pak Narto, Bu Septin, lalu Bu Sutaria. Kenapa sih mau jadi guru? Coba pertanyaan paling mudah, paling sering, nggak tahu apa sering ditanyakan apa enggak, tapi juga ya, kenapa sih mau jadi guru gitu? Silakan Bu Murni. Nah, Bu Murni ini saya dengar, oh ya ini saya teman-teman guru yang hadir pada hari ini guru yang pembelajar ya. Saya dengar nih aktif di Guru Belajar, aktif di Guru Berbagi. Udah beberapa modul yang selesai. Bahkan Bu Murni ini juga calon guru penggerak ya. Saya baru tahu nih. Kapan-kapan kita ini ya kumpul-kumpul juga di Malang. Nah, coba Bu Murni cerita kenapa sih mau jadi guru? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Iwan, Pak Dirjen atas kesempatan yang diberikan kepada saya, karena awalnya saya hanya melihat di modul 1.1 guru penggerak, ada video Bapak di sana, kemudian diijabah lagi, saya bertemu Bapak di Jakarta waktu itu dan sempat berfoto bareng, dan hari ini doa yang ketiga diijabah oleh Allah, saya bisa langsung satu ruangan virtual dengan Bapak. Baik, kalau ditanya langsung saja kenapa saya ingin jadi guru, kalau saya itu punya ada sekitar 5 alasan Pak kenapa ingin jadi guru. Banyak Pak. Yang pertama itu ya Bapak, yang pertama itu kalau menurut saya itu dari kecil memang saya ditemukan oleh seorang guru. Jadi saya itu suka berbagi, suka mengajar seperti itu. Sehingga ketika saya beranjak dewasa, saya menemukan bahwa guru ini adalah passion gitu. Kalau sudah passion itu saya sudah apa saja yang terjadi saya suka mengajar, saya bahagia. Kemudian yang kedua itu
guru itu adalah profesi yang menurut saya itu sangat mulia gitu ya Pak ya, karena membagikan ilmu dan bermanfaat untuk murid-murid kita. Yang ketiga, guru itu adalah profesi yang dinamis Bapak. Jadi saya tidak merasakan hal yang monoton tapi banyak tantangan, jadi saya selalu bertumbuh dan belajar. Kemudian guru itu juga adalah satu profesi yang di mana itu menjadi bagian kesuksesan orang lain gitu. Jadi kalau anak-anak cerita saya jadi ini saya merasa ada kepuasan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Jadi secara umum profesi guru itu menurut saya adalah saya bangga jadi guru karena guru itu adalah cikal bakal lahirnya profesi-profesi lain. Gitu Pak Iwan. Waduh. Dari saya. Bu Murni kayak dari kecil udah niat jadi guru ya. Ini sungguh untung loh, karena untuk menemukan passion itu orang kadang udah usia 30, 40 masih belum ketemu passion saya itu apa ya gitu. Bu Murni dari kecil kayaknya Tuhan udah membimbing bahwa inilah passion Bu Murni itu sangat untung sekali menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Kita pindah nih ke Pak Sunarto. Panggilnya Pak Narto atau Pak Sunarto ini Pak? Pak Narto saja Pak. Pak Narto, oke. Gimana kabar Makassar? Nggak hujan lagi ya Pak? Nah gimana nih Pak? Apa motivasi atau bukan? Mengapa Bapak ingin memilih untuk jadi guru? Hal yang memotivasi saya pribadi menjadi seorang guru tidak lain dan tak bukan karena guru adalah merupakan profesi yang sangat mulia dan itu terbukti ketika Pak Menteri tadi membawa sambutan, kemudian Pak Dirjen itu langsung membuat saya terharu bahwa betapa seorang pendidik itu adalah profesi yang sangat mulia. Dan hal yang memotivasi yang kedua menjadi seorang guru adalah ingin menjadi orang yang lebih bermanfaat. Seperti yang diajarkan dalam agama bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dan mudah-mudahan dari seorang guru lahirlah generasi yang terbaik yang akan membawa pendidikan terlebih lagi bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Narto. Wah, Pak Narto juga luar biasa ya, sangat passion buat bersemangat menjiwai panggilan jiwa gitu katanya untuk jadi guru. Bu Septin ini selalu ceria ya dari pertama kali saya ketemu itu penuh dengan kayaknya tuh warnanya tuh kuning gitu tuh. Kalau kuning kan happy katanya ya. Bu Septin kenapa? Apakah memang dari kecil seperti Bu Murni tadi apa seperti saya? Saya ini Himas 1. Jadi guru tuh salah jurusan dulu baru menyadarnya. Sadar. Ya, gimana Bu Septin? Terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang sudah diberikan pada saya karena bisa bertemu bapak-bapak yang luar biasa di pagi hari ini bersama teman-teman saya yang juga live di YouTube. Saya mengapa memilih jadi seorang guru karena saya jatuh cinta sama anak-anak Bapak. Ketika saya melihat mereka tersenyum, mereka bertumbuh kembang, saya itu merasa bahagia. Karena di setiap momen itu pasti ada suatu perubahan. Dan itu membuat saya setiap pagi selalu bersemangat untuk melihat senyum anak-anak. Tapi di masa pandemi ini agak sedih karena kita hanya live saja, jarang bertatap muka karena kebanyakan siswa saya menengah ke bawah jadi nggak bisa menggunakan Zoom seperti ini atau Google Meet. Cukup menyapa lewat voice note. Motivasi kedua saya, menurut saya guru itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Di dalamnya ada tangan Tuhan yang bekerja. Jadi setiap hal yang saya lakukan ada pertanggungjawabannya dunia dan akhirat. Yang membuat saya merasa bahagia, damai, keluarga saya terberkahi dengan pekerjaan yang saya lakukan. Dan itu juga menginspirasi anak saya. Ketika melihat saya bekerja, dia merasa bangga. Wah, Bunda bisa melakukan banyak hal dan selalu belajar. Itu yang membuat saya bahagia. Yang ketiga, pekerjaan ini mengajarkan saya tentang kehidupan, nilai kehidupan yang luar biasa. Di mana ketika saya mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, kebetulan sekolah saya sekolah inklusi Bapak, ada beberapa anak-anak yang mengalami hambatan, yaitu kesulitan belajar, disleksia, dan saulannya. Itu membuat saya semakin berusaha terus ingin selalu belajar tentang pendidikan luar biasa. Ternyata
sebagai guru itu harus belajar mengenal psikologi tumbuh kembang anak. Saya harus tahu banyak hal, update sistem informasi, bagaimana saya bisa belajar jadi penyiar, jadi YouTuber di Google, di YouTube. Ya, membuat setiap hari membuat saya harus semakin baik dan lebih baik lagi. Dan saya juga terinspirasi dari ibunda saya yang kebetulan juga sebagai seorang pendidik dan kemarin baru pensiun. Jadi ibu saya merasa kamu harus lebih baik dan setiap hari harus lebih baik lagi. Amin. Dan profesi guru membuat saya bisa membagi waktu dengan baik antara pekerjaan saya di rumah sebagai seorang ibu dan profesi saya mengajar di sekolah yang sebenarnya saling berkaitan. Karena anak-anak akan mendapat perlakuan yang paling tidak saya bisa belajar banyak hal dari situ yang saling berhubungan. Begitu Bapak. Baik, terima kasih Bu Septin. Kita pindah ke mana nih? Ke Batam ya kayaknya. Bu Sutaria, halo. Halo Bapak, Assalamualaikum Bapak. Ketemu lagi. Gimana? Bu Sutaria, apa yang kenapa sih mau jadi guru gitu? Ini tadinya guru SD ya Bu ya, lalu pindah ke SLB. Ya, saya mengajar di SLB. Saya mengajar di kenapa? Ya Bapak? Kenapa awal mulanya mau jadi guru itu? Ya, pertama kalau alasan saya untuk kenapa sih saya mau menjadi guru? Nah, profesi guru itu awal mulanya adalah cita-cita saya sejak kecil dulu, karena dari kecil saya selalu lihat ibu guru saya cantik ya di depan, ibu guru saya menyenangkan ya di depan. Saya nanti kalau udah besar saya kepingin jadi ibu guru seperti itu. Nah, itulah yang memotivasi saya dari kecil pertama. Lalu yang kedua, dengan menyalurkan rasa cinta dan sayang saya kepada anak-anak, dengan membantu mereka untuk menjadi lebih baik dalam berkembang, serta melatih diri saya sendiri untuk menjadi lebih penyabar dan peduli. Nah, bagi saya untuk menjadi seorang guru bukan hanya berbicara soal gaji, Pak. Namun lebih daripada itu, ada kepuasan batin tersendiri dalam diri saya bila saya melihat anak-anak didik saya berhasil. Nah, disinilah guru memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan peradaban dan melahirkan generasi muda yang sangat cerdas. Ketika saya mengajarkan sesuatu kepada murid-murid saya, mau tidak mau saya harus menguasainya, Pak. Karena tidak mungkin saya memberikan pelajaran yang tidak sama sekali saya tidak ketahui. Nah, maka dari itu dengan mengajar, semangat belajar dalam diri saya tuh akan bertambah. Dan menurut saya guru merupakan profesi yang dinamis. Karena setiap harinya saya akan menemukan sesuatu yang baru, entah itu aktivitas mengajar yang beragam, perilaku murid yang menggemaskan, tingkah laku mereka, hingga topik pembelajaran yang berbeda. Jadi guru memiliki peran yang sangat besar dalam membangun dan memajukan pendidikan, Pak. Maka dari itu tidak salah kalau ada kata-kata guru menjadi ujung tombak pendidikan, karena ia yang mendesain kurikulum dan metode pembelajaran demi pembelajaran yang lebih baik. Ya Pak, itu saja. Terima kasih Bu Sutaria, wah luar biasa sekali. Keempat guru kita ini saya menambah semangat sekali nih mendengar dari Bapak Ibu semua yang menurut saya hatinya sangat ini sekali ya, dalam banget buat jadi guru. Nah, saya ke Bu Yuni sekarang nih. Bu Yuni. Selamat pagi Pak Dirjen. Pagi Bu Yuni, aduh luar biasa Bu Kadis kita ini. Saya mendengar banyak sekali hal-hal yang sungguh luar biasa ya di Salatiga. Pertama di bidang pendidikan, Kota Salatiga di bawah kepemimpinan Ibu sebagai kadisnya itu memberikan gaji yang setara UMK kepada guru honorer dan fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Juga kami mendengar bahwa Dinas Pendidikan Kota Salatiga juga sudah menyiapkan jadwal-jadwal pelatihan untuk persiapan seleksi ASN P3K untuk bekerja sama dengan organisasi profesi. Bu Yuni ini sungguh luar biasa dan memang inilah semangat kita dalam tata kelola guru, di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu berkolaborasi, bersinergi, dan Ibu dengan kepemimpinan Ibu sungguh luar biasa
untuk memajukan profesi guru dan melindungi konteks kerjanya. Tadi ada BPJS yang saya lihat, dan juga mendorong untuk belajar ya Ibu, untuk sukses. Bu Yuni gimana? Mungkin pertanyaan saya lebih ke, menurut Bu Yuni gimana komitmen kita pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan dan juga perlindungan kerja buat guru-guru melalui rekrutmen guru ASN P3K ini? Apakah Salatiga sudah mengajukan formasi kepada Kemenpan-RB? Silakan, Bu Kadis. Ya. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih ini mendapat kesempatan bisa satu dengan Pak Dirjen, di mana kami bisa berbagi terkait dengan rekrutmen guru-guru P3K. Nah, terkait dengan rekrutmen ini, Bapak, tentunya saya sangat mendukung, ya, pemerintah kota sangat mendukung sekali, apalagi ini menjadi angin segar bagi teman-teman guru honorer ya, di Indonesia. Nah, tentunya dengan rekrutmen guru P3K ini di tahun 2021 ini dapat menyelesaikan masalah kekurangan guru yang selama ini diisi oleh guru-guru honorer, ya, sehingga tentunya dengan rekrutmen ini juga akan meningkatkan kesejahteraan bagi para guru P3K nantinya. Juga yang paling penting adalah memberikan perlindungan kerja bagi guru. Ya, jangan sampai ada guru honorer khususnya Bapak nanti yang dipecat karena dengan hadirnya mungkin calon ASN. Ya, ini karena juga sudah terjadi Bapak, ya, sehingga kami berharap dengan rekrutmen ini, ya, terutama juga kami di Kota Salatiga tadi sudah disampaikan Bapak, kami berupaya memberikan UMK bagi guru-guru honorer negeri, ya, karena sesuai kemampuan keuangan Bapak, dan guru-guru swasta pun juga kami berikan dengan honor mungkin sekitar 450, ya, juga guru PAUD, ya, karena kalau kami melihat di Kota Salatiga dengan jumlah guru GTT PTT kami ini sekitar 1.902 Bapak, ya, ini juga akan menjadi permasalahan, ya, ketika tidak ada rekrutmen, ya, sehingga kesempatan ini tentunya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga pemerintah kota ini bisa menyelesaikan sedikit masalah kekurangan guru yang khususnya di Kota Salatiga dan tentunya juga teman-teman se-Indonesia, ya, ini kekurangan guru ini menjadi masalah. Nah, kami berharap dengan rekrutmen ini nanti tetap dapat menjamin keberlangsungan pendidikan di Indonesia dan juga mendukung pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, ya, karena distribusi dan pemerataan guru saat ini kan belum merata, sehingga harapannya dengan rekrutmen ini nanti bisa pemerataan kualitas pendidikan ini akan lebih merata. Kemudian terkait dengan perlindungan guru Bapak, tadi kami sampaikan, ya, kami berupaya Bapak sehingga harapan dengan memberikan kesejahteraan maupun memasukkan ke dalam BPJS tenaga kerja maupun kesehatan ini Bapak Ibu guru akan lebih semangat, ya, lebih semangat dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik. Dan harapan kami tentunya Bapak dengan program peluncuran program guru belajar dan berbagi ini dengan seri mandiri belajar untuk calon guru ASN P3K ini sangat-sangat membantu. Tentunya ini menjadi bekal bagi calon peserta untuk tes nanti, ya, untuk mempersiapkan diri sehingga manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya sampai nanti tanggal tes, ya. Selanjutnya mungkin kami boleh usul Bapak, ya, ini pada kesempatan ini tentunya kami mewakili teman-teman kepala dinas ini banyak yang usul bagaimana kalau masa kerja guru-guru honorer ini juga akan menjadi pertimbangan dalam rekrutmen calon guru ASN P3K di tahun 2021 ini, sehingga harapannya teman-teman bisa lolos passing grade, semuanya bisa menjadi guru pembelajar, guru yang bermutu dan guru yang berkualitas dalam memberikan layanan pendidikan di Indonesia.
Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni, semoga terus sehat-sehat ya Ibu. Amin Bapak. Ini banyak sekali PR-PR kita butuh orang-orang kayak Bu Yuni nih yang jadi dinas pendidikan supaya kita bisa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada murid-murid kita. Saya melihat Bu Yuni juga sangat tidak kalah passionnya dengan para Pak Guru ini, dan hati Ibu juga untuk pendidikan luar biasa. Jadi, doa saya semoga Ibu terus sehat-sehat dan bisa mengawal pendidikan di Kota Salatiga. Nah, tadi Bu Yuni sudah menyebutkan tentang nih platform untuk fasilitas program guru berbagi nih, seri belajar mandiri calon ASN P3K. Nah, saya kepada Ibu Bapak Guru nih sekarang yang katanya nih udah malang melintang nih di program guru belajar dan guru berbagi. Gimana nih pendapatnya tentang program guru belajar berbagi seri untuk belajar mandiri calon ASN P3K? Saya mulai dari yang paling ujung dulu ya, tadi kayaknya Bu Sutaria deh. Ayo Bu Sutaria yang mulai dulu deh, gimana? Ya Bapak, terima kasih Pak. Kalau untuk saat ini saya sangat mengapresiasi ya Pak ya, dengan adanya program guru belajar dan guru berbagi, karena program ini sangat membantu kami Pak sebagai guru dalam meningkatkan kompetensi baik profesional maupun pedagogiknya. Dengan adanya materi belajar seri P3K, maka akan membantu kami mempersiapkan diri Pak dalam menghadapi tes seleksi rekrutmen guru P3K. Kami berharap selain materi juga ada tryout berupa soal-soal tes seleksi sehingga persiapan menjadi lebih baik Pak. Apabila jika disertai video serta pembahasan materi akan sangat memudahkan bagi kami Pak untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi Pak. Ya, itu aja Pak. Wah, luar biasa. Bu Sutaria kayak udah hafal ya kayaknya yang di guru belajar ini ya, ada tryout-nya, ada video, kita langsung cek dalam cek loh. Iya Bapak. Jadi begitu ada keluar nampak di SIM PKB itu saya coba ikutin aja alurnya. Jadi step-stepnya saya hafal Pak. Oke, bagus. Ya, kira-kira sama ya Bu, tapi nanti kita ada fitur kolaborasi, ada diskusi. Jadi Bapak Ibu Guru bisa misalnya modul ini gitu ya, mungkin siapa ya ada pertanyaan, nanti teman mungkin dari daerah lain atau dari kota lain itu bisa ikutan gitu. Jadi bisa lebih mendalami itu secara kolaboratif, jadi nggak hanya sendirian gitu ya. Jadi ini fitur yang ditambahkan di sini supaya belajarnya bisa lebih rame gitu kan. Kalau belajar sendirian kan mungkin bosen gitu, tapi kalau ada yang rame, ada yang tanya jawab gitu dengan diskusi dengan yang lain tuh akan lebih. Oke. Nah, Bu Septin gimana nih? Bu Septin udah menuntaskan 2 seri guru belajar katanya ya. Ayo, gimana pengalaman dan harapannya dengan program seri mandiri ini untuk ASN P3K? Masih mute Ibu? Bu Septin masih mute? Oke. Maaf, terima kasih sekali. Saya sangat senang berdasarkan pengalaman yang sudah saya kemarin kerjakan, itu sangat membantu sekali Bapak. Ketika ada program baru, kami bisa langsung update informasi secara langsung, apa sih kebijakan dari Kemendikbud seperti apa, dan setiap sesi kan pasti ada kuisnya juga. Nah, nanti di program ASN nanti saya berharap juga sama Bapak, kuisnya tambah lebih banyak. Pak kemarin mungkin 50 soal, besok ada beberapa kali soal lagi, layoutnya seperti itu. Dan yang saya nanti selain ASN P3K ini adalah seri guru pembelajar untuk inklusif Pak. Itu juga saya nanti kapan ya. Jadi semuanya di nanti Bapak, biasa yang live skill itu saya nggak bisa ikut karena hanya untuk SMP KOS kok nggak ada ya Pak ya. Itu aja sih, saya senang semuanya karena memang menambah informasi update-nya lebih cepat daripada saya mencari ke hal yang lain gitu. Dan berharap modulnya nanti lebih banyak lagi. Syukur-syukur ada kisi-kisinya. Oke.
Makasih atas kesempatannya. Makasih Bu Septin. Nanti kisi-kisinya sebenarnya adalah konten yang Bapak Ibu jadi ini tanggung jawab sebagai gurunya, guru apa gitu. Kalau guru fisika berarti konten fisikanya. Jadi ini kan sebagai dukungan ya, dan itu bisa dari mana saja. Bapak Ibu kan banyak sumber belajar yang lain juga kan yang bisa. Jadi itu sih sebenarnya kunci utamanya adalah itu. Karena itu yang ingin kita pastikan, dan ini minimum ya Bu. Jadi minimum. Jadi betul-betul yang dasar sekali gitu, yang minimum lah untuk pencapaian, bukan yang paling sempurna, tapi artinya penguasaan kontennya harus kuat. Itu kan tanggung jawab sebagai guru yang mapelnya apa gitu ya, yang diampu. Nah, tapi saya tertarik Bu Septin, Bu Yuni ini bukan hanya ini, Bu Yuni bukan hanya seri untuk mandiri, dia mau nambah lagi inklusif belajarnya. Kayaknya Bu Septin mau belajar itu sekaligus 5 gitu, jangan 1 gitu, cukup kayaknya. Haus sekali. Karena kalau pendidikan inklusif memang saya baru mendapatkan ilmunya sedikit, Bapak. Saya memang kesana kemari cari banyak pelatihan atau kelas edukasi atau short course yang bisa saya ikuti. Karena kalau saya mendampingi anak tidak tahu ibaratnya senjatanya di lapangan, saya juga bingung nanti anaknya mau diapakan ya Bapak ya. Seperti itu. Dan bagusnya dengan kita membuat modul-modul seperti ini, guru kapan saja bisa untuk memilih, bisa untuk belajar. Kalau dulu kan mungkin mereka nunggu kapan ya dipanggil sama pelatihan. Kalau sekarang kapan aja, mau jam 12 malam mau daftar silahkan gitu. Kalau waktunya adanya jam segitu, atau mungkin jam 5 pagi habis sholat subuh mau belajar dulu sebentar juga. Jadi sangat fleksibel dan tidak usah ada formalitas, tinggal kemauan mau belajar tinggal langsung daftar gitu ya. Jadi sangat ini sekali, dan terima kasih Bu Septin, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk terus memperbanyak modul-modulnya sehingga banyak guru-guru memiliki akses untuk terus belajar. Jadi makin keren dalam melayani murid-murid kita ya. Amin. Nah, Pak Narto gimana? Pak Narto ini semua program atau seri guru belajar sudah tuntas. Waduh, ini Pak Narto keren banget nih, juga aktif di Guru Berbagi. Nah, gimana pendapat Pak Narto untuk program Guru Belajar dan Berbagi untuk mempersiapkan seleksi ASN P3K? Silakan Pak Narto. Baik, terima kasih Pak. Kalau menurut pendapat saya, hal ini adalah langkah solutif yang diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menciptakan keadilan kepada semua pendidik yang ada di seluruh negeri yang ingin maju dan mengikuti seleksi ASN P3K. Jadi dengan adanya seri belajar mandiri calon guru ASN dan P3K ini, semua guru diharapkan bisa berkontribusi, bisa memaksimalkan akses yang diberikan oleh pemerintah sebagai langkah solutif yang diberikan. Dan sekedar informasi Pak, dengan adanya portal guru belajar ini dari seri masa pandemi, kemudian KKM, PKH, dan ini yang sedang dinanti adalah seri belajar mandiri calon guru PKK dan pendidikan inklusif, luar biasa memberikan informasi kepada pendidik yang betul-betul ingin mengupgrade pengetahuan mereka tentang bagaimana sesungguhnya menjadi seorang pendidik yang lebih bijak lagi dalam melakukan transformasi pendidikan di Indonesia ini. Dan sekedar informasi juga berbagi kepada teman-teman untuk lebih memotivasi. Alhamdulillah dari dashboard yang ada di SIM PKB, guru pendamping khusus, alhamdulillah saya juga ikut di situ Pak. Kemudian sekarang ikut bekalan calon guru pendamping penggerak, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan dan bisa memberikan kontribusi yang lebih lagi untuk pendidikan di masa yang akan datang. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa Pak Narto, ternyata banyak sekali nih aktifnya. Nah, ini kita itu ya, kesempatan belajar itu macam-macam. Jadi ini mungkin ibaratnya itu kayak tim sepak bola gitu ya. Mungkin nggak harus semua jadi penyerang tengahnya atau semua jadi kiper gitu. Ini ada macam-macam nih, kita bagi-bagi tugas, tapi kemudian kita kontribusikan ke dalam ekosistem sehingga menjadi berkah buat banyak orang gitu. Jadi keragaman yang pengalaman kita itu akan kemudian menguatkan ekosistem, karena nggak bisa semuanya sama kan. Jadi ada kekasannya ya. Jadi seperti di sepak bola itu ada yang jadi pemain belakang, pemain tengah, sama pemain depan gitu.
Jadi nanti kalau diserang nanti wah kebobolan. Pak Narto tadi yang saya juga sangat ini adalah kita di guru belajar dan berbagi ini juga diminta untuk mengimbaskan ya, benar ya Ibu Bapak Guru ya. Nah ini yang menurut saya yang poin yang luar biasa pentingnya berbagi. Jadi ketika kita mendapatkan materi atau skill atau keterampilan itu nggak buat kita sendiri, kita kemudian punya semacam untuk tanggung jawab lagi sama yang lain. Itu saya lihat video untuk yang seri AKM aja misalnya ya, itu di YouTube udah rame banget, udah hampir 100.000 itu Ibu Bapak Guru yang melakukan video pengimbasan, bahkan beberapa yang saya lihat tuh udah view-nya udah sampai 60.000, 50.000, itu luar biasa sekali. Gerakan yang kita lakukan, semoga terus makin kuat. Nah, terakhir Bu Murni, aduh luar biasa, banyak sekali aktifannya dari calon guru penggerak juga, di guru belajar dan guru berbagi. Gimana Bu Murni, apa kira-kira yang kemudian diharapkan dari program seri belajar mandiri calon ASN P3K ini? Baik, terima kasih Pak Dirjen. Sebelumnya jujur saya ingin menyampaikan bahwa semenjak ada konsep Merdeka Belajar, itu rasanya ada perubahan yang cukup signifikan terhadap dunia pendidikan kita, terutama posisi guru. Jadi sebelum kita menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya pikir program Merdeka Belajar, guru berbagi, guru penggerak itu terlebih dahulu berpihak pada guru. Jadi program yang berpihak pada guru untuk nanti guru bisa berpihak pada murid seperti itu. Jadi saya sangat mengapresiasi program guru belajar, karena program guru belajar ini membuat kami itu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Jadi kalau saya sebagai ibu rumah tangga kemudian mengajar di sekolah, itu bisa diakses nanti setelah saya menyelesaikan urusan saya. Kemudian yang paling bagus menurut saya itu fleksibilitas dan materinya itu dibuat sangat ringkas gitu Bapak. Biasanya kita kan diberi modul yang panjang lebar, tapi kalau ini diberikan pertahapan sekuen-sekuen, jadi urutannya itu sangat ngalir, jadi sangat bagus. Kemudian harapan saya yang untuk ini memang dari kami sangat menanti peluncuran ini. Mungkin ini sudah mulai semua daftar ya, ini saya belum ini, takut kehabisan nih kami yang di room ya. Jadi harapannya bahwa modul-modul yang diberikan di sini nanti juga seperti seri-seri sebelumnya, yaitu ada pembahasannya, ada kuisnya, ada modulnya, dan tadi saya dengar bahwa seperti di guru penggerak Bapak yang saya paling sukai adalah ada ruang kolaborasi, di mana di situ kita membentuk learning community ya Bapak, jadi saling membantu apabila ada kesulitan. Nah mungkin itu yang belum ditemukan di seri guru belajar sebelumnya, tetapi tadi ada angin segar, karena begini, kalau kami misalnya ingin ikut tes ke depan, itu biasanya kami nyari materinya kemana-mana dan itu perlu waktu. Tapi kalau sekarang difasilitasi oleh Kemendikbud, artinya kami mengefisienkan sedikit waktu untuk bisa belajar di sini. Ibaratnya kalau kami mau perang, nyari senjata kemana-mana dulu, itu bingung ya senjatanya di mana. Tapi kalau sekarang ada wadah dan ini terobosan yang luar biasa, ini ide yang brilian, itu kami bisa fokus, oh ada wadah, ada teman, jadi merasa tidak sendirian. Jadi harapan kami ini memang benar-benar dikemas dan dilunjukkan dan bisa kami manfaatkan. Itu saja, terima kasih Pak Irwan. Terima kasih Bu Murni, dan tadi yang disampaikan Bu Murni itu menurut saya ini ya benar sekali, yang itu harapan kita. Semoga ini dengan adanya ruang kolaborasi bersama-sama, karena saya inginnya secara pribadi ini membentuk sebuah dorongan adanya ekosistem saling guru saling bantu satu sama lain gitu. Jadi belajarnya ada di dalam kelompok-kelompok belajar, baik itu secara daring maupun juga secara luring juga bisa kok. Jadi artinya bisa kemudian bikin kelompok mungkin di MGMP-nya atau mungkin di KKG-nya atau mungkin komunitas belajar lainnya. Dan ini ayo dong kita apa yang mau kita bahas karena ini bisa di-download juga ya Ibu Bapak ya. Jadi kemudian itu bisa didiskusikan secara offline juga. Baik, jadi saya lihat ini waktu sudah lewat dan kita harus segera untuk mengakhiri ini. Tapi sekali lagi saya sangat bangga sekali, sangat berterima kasih sekali kepada Bu Yuni Ambarwati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga yang sungguh luar biasa, sungguh inspiratif Ibu,
Ibu Lu Murniasih, Negeri 3 Kota Malang, Jawa Timur. Bapak Sunarto dari Unismu, SMP Unismu, Makassar, Kota Makassar. Ibu Septin Puji Kurniawati yang mau jadi YouTuber kayaknya tadi itu ya, dari Lebongan 2 Jawa Tengah, dan Ibu Sutaria Aryaningsih dari SLB Anak Brilian Batam. Semoga semua rencana-rencana kita, niat baik kita akan dimudahkan dan mendapat keberkahan. Semoga kita semua sehat-sehat dan semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik. Tentunya saya mendoakan Ibu Bapak Guru semuanya bisa lulus dan bisa kemudian lebih aman dan terjamin dalam melayani anak-anak kita yang menjadi tujuan utama kita. Terima kasih. Mohon maaf ada salah-salah kata. Saya tutup dengan baca alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Dirjen. Kedepannya luar biasa Pak Iwan dan Pak Sunarto. Ini jelang International Women's Day ya, jadi banyak perempuan dan semuanya perempuan hebat semua. Tepuk tangan sekali lagi untuk para tenaga pengajar. Ini semuanya saya setuju sekali tadi kata-katanya, pemutakhiran teknologi, untuk pemutakhiran juga software para tenaga pengajar untuk akhirnya membuat sebuah ekosistem belajar mengajar yang sangat ideal di Indonesia, tidak terkecuali bukan hanya di kota-kota tertentu, tapi juga teman-teman di Intan Jaya bahkan bisa mengakses dan juga yaitu tadi mengupgrade ya Pak Narto, mengutip kata-kata Pak Narto, mengupgrade kemampuan para tenaga pengajar untuk akhirnya tentunya mencetak generasi Indonesia yang lebih baik lagi. Tepuk tangan untuk kalian semua sekali lagi. Terima kasih, sehat-sehat selalu para guru, para calon YouTuber juga di sini. Dan dengan ini kita langsung saja tutup peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi seri Belajar Mandiri calon guru ASN P3K. Tapi kata Pak Iwan tadi, jangan dulu kemana-mana, setelah yang satu ini kita nanti akan bahas modul. Tapi seperti apa? Kita saksikan dulu video berikut ini. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat ya belajarnya. Dadah. Rindu melihat kesungguhan murid-muridnya belajar. Ibu Yanti tersadar, belajar tidak boleh berhenti karena keterbatasan. Dia harus membuka cakrawala bagi murid-muridnya. Itulah tanggung jawab seorang pendidik. Perubahan terjadi ketika guru berorientasi pada murid. Ada yang tidak dapat diungkapkan ketika bertemu murid-muridnya. Sedikit yang ia lakukan, berdampak besar bagi mereka. Suasana cakrawala pagi itu membuat Ibu Yanti rindu keriaan belajar mengajar di sekolah yang lama terhenti akibat pandemi. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja untuk memutus mata rantai virus corona. Untuk mengetahui salah satu kesuksesan masyarakat mengelola RT RW mandiri dan ini yang membuat saya rindu akan mereka.